Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan kemurahan kasih-Nya kita pada malam ini Tuhan lagi pertemukan untuk mengikuti ibadah rayon Philadelphia. Sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tolong kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami kuat, sehat, semuanya anugerah Tuhan. Dan nafas Tuhan berikan bagi kami pergunakan memuji memuliakan Tuhan, terlebih mendengar kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan iman dan menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang berbahagia, kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan saudara-saudara, atas firman Allah yang kita sudah mendengar pada malam ini, di mana firman Allah mengenai hidup untuk Kristus. Di tengah-tengah dunia yang sementara kita jalani ini, kita ini melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup untuk Kristus, melayani pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi Rasul Paulus, waktu itu dia masih Paulus namanya, maka pada waktu itu dia melakukan hal yang tiada berkenan kepada Tuhan, yaitu dia menyiksa orang-orang Kristen. Ia menangkap orang-orang Kristen, memenjarakan orang-orang Kristen. Dia masukkan dalam penjara lalu dia bunuh. Ini pekerjaannya sebelum ia hidup untuk Kristus. Tapi satu kali setelah ia membuat satu perjalanan, maka di tengah jalan ia telah ditangkap oleh Tuhan. Dia melihat cahaya daripada Tuhan, sehingga pada waktu itu cahaya meliputi dia dan dia rebah. Setelah ia rebah, maka Tuhan berkata kepada dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku?" Pada waktu itu dia mendengar suara Tuhan, sehingga pada waktu itu dia berkata, "Apakah ini Tuhan?" Tuhan berkata, "Aku inilah yang kau aniaya." Pada waktu itu dia telah mengalami tidak dapat melihat, menjadi buta 3 hari 3 malam, juga pun dia tidak makan dan minum. Tetapi dengan kasih Tuhan, Tuhan mengirim seorang nabi menjamah dia sehingga dia sadar dan dapat melihat. Puji Tuhan, dengan kesadarannya itu dia telah dikuasai oleh Roh Kudus dan dia menjadi pelayan Tuhan. Hidupnya dia pergunakan untuk Kristus. Hidupnya dia pergunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lalu pada waktu itu dia mau melayani pekerjaan Tuhan dengan menyampaikan Injil kepada jemaat Filipi. Di mana jemaat Filipi pada waktu itu setelah ia menyampaikan Injil kebenaran, banyak yang percaya kepada Injil Kristus. Walaupun dia sampai dimasukkan dalam penjara, tetapi dia tetap memiliki hubungan dengan orang-orang Filipi, jemaat Filipi, sehingga ada persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan Injil yang dia sampaikan kepada jemaat Filipi. Dia memang berjuang mati-matian untuk mengkabarkan kabar kesukaan, sama dengan pahlawan-pahlawan bangsa di Indonesia, seperti Walter Munginsidi, pahlawan Sulawesi Utara. Dia berjuang sampai dipenjarakan dan mati ditembak
untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu juga Rasul Paulus, dia berjuang untuk jiwa-jiwa mau datang kepada Tuhan. Dia menyampaikan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Banyak jiwa-jiwa dibenangkan di bawah kaki salib Tuhan. Juga pun kedua, dia bekerja untuk Tuhan. Dia hidup untuk Tuhan, untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri, tetapi dia mau melakukan pelayanan untuk kepentingan banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Juga pun ketiga, dia bekerja untuk Tuhan, hidupnya untuk Kristus. Ia menyampaikan firman Allah dengan tidak takut dan gentar, berjuang di tengah-tengah imam-imam yang seolah-olah menentang dia. Ada pemerintah yang menentang dia, ahli Taurat, tetapi dia tak takut dan gentar, tetap memberitakan kabar kesukaan di dalam Tuhan. Juga pun kita sebagai umat Tuhan, biarlah kita sama dengan Paulus, ambil teladan Paulus, memberitakan firman Allah dengan sungguh-sungguh, memenangkan banyak jiwa di dalam Tuhan. Ini Tuhan mintakan kepada kita umat Tuhan yang hidup sementara di dunia ini, memberitakan kabar kesukaan dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan jiwa. Karena satu kali kita tidak ada lagi di dunia ini, Tuhan sudah panggil untuk bersama-sama dengan dia di sorga yang kekal buat selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang menjadi bahagian kita pada malam ini, menguatkan iman kita dalam mengiring dia. Terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam sorga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat bagi kami supaya kami hidup untuk Kristus selama kami masih hidup di dunia ini. Karena satu kali kami akan tidak ada lagi di dunia ini. Tuhan sudah panggil kami bersama dengan Tuhan. Di sana kami bersukaria di dalam Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu. Berkati jemaat Rayon Philadelphia. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan sorga berpasukan memagar keliling mereka. Roh Kudus menuntun kami pada jalan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.